Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen Indonesia soal persepak bolaan tanah air. Jadi seperti apa tanggapan mereka, mari kita simak sama-sama. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga menyalakan lonceng notifikasinya. Let's go! Dulu bapaknya nolak, sekarang Emil nyatakan mau bela Indonesia. Emil Audero dikabarkan sudah siap untuk membela timnas Indonesia. Informasi tersebut disampaikan oleh Mamat Al-Katiri dalam podcastnya bersama Arya Sonilingga di Sport 77 Official. Menurut Mamat, Emil Audero mau-mau saja untuk dinaturalisasi. Meski begitu, sayangnya hingga kini Emil tidak pernah melakukan proses naturalisasi. Padahal dulu ayahnya pernah bilang, mimpi kali, saat ditanya apakah Emil mau perkuat timnas Indonesia atau tidak. Tanpa Emil pun sebenarnya Indonesia sudah punya Martin Paes. Terus apakah kita tetap butuh Emil? Sebenarnya kita ya tidak terlalu membutuhkan kiper ya, karena kita sudah punya satu kiper yang jago sekali, punya tembok yang kokoh di belakang, yaitu Martin Paes. Tapi kalau Emil Audero mau untuk datang ke Indonesia dan dinaturalisasi, ya itu sah-sah saja, silakan gitu, karena itu hak sepenuhnya itu ada di Emil Audero dan PSSI. Karena kalau dia mau dinaturalisasi pun, tapi kalau PSSI-nya tidak mau, ya kan percuma. Sekarang tergantung Pak Erick Thohir ya, Coach Sintayong, apakah Emil Audero dibutuhkan atau tidak. Karena ini begini teman-teman, tidak serta-merta kita bilang Emil Audero itu mau dinaturalisasi jadi kita harus ambil dia. Nah sekarang tergantung kebutuhan ini. Apakah STY dalam skuadnya dia yang sekarang, apakah dia masih membutuhkan seorang kiper atau malah membutuhkan seorang striker. Jadi kalau misalkan dia masih membutuhkan seorang kiper, ya tidak menutup kemungkinan PSSI akan menaturalisasi Emil Audero. Walaupun ya sekali lagi netizen Indonesia akan terus menerus mengungkit ya statement dari bapaknya si Emil Audero ini beberapa tahun silam, yang dia bilang kalau ya mimpi kali Emil Audero mau bela Indonesia, masuk Piala Asia saja tidak, apalagi Piala Dunia. Kan dulu dia bilang seperti itu. Nah ya, kata-kata dia itu selalu diungkit terus sama netizen dan akhirnya menjadi viral itu ya. Semoga saja PSSI mau untuk menaturalisasi Emil Audero begitu, karena dia kalau boleh dibilang dia ini kiper yang bagus di Liga Italia. Tapi untuk sekarang dia masih menjadi pilihan kedua itu di FC Como itu teman-teman. Yang menjadi pilihan utama di Como itu kan Pepe Reina yang usianya itu kalau tidak salah 41 atau 42 tahun itu. Nah dia kalah saing dengan kiper yang ya lebih tua dari dia. Tapi semoga dia dapat tempat dulu di Como. Kemudian kalau mau dinaturalisasi oleh PSSI, pasti dia juga akan dapat tempat di Indonesia sebagai kiper kedua. Bisa itu kiper kedua tuh. Coach Justin ditanya pendapatnya tentang omongan Rocky Gerung, yaitu tentang naturalisasi. Dijawabkan dengan Coach Justin itu dengan bijaksana dan logis. Nah yang lucunya ini pembela Rocky Gerung itu bilang, katanya orang-orang yang nggak ngerti filsafat akan menelan mentah-mentah ucapannya Rocky Gerung yang filosofis itu. Bro, Anda itu belajar filsafat untuk bijaksana, bukan untuk meningkatkan ego, bukan untuk semakin merasa pintar. Kalau untuk pintar itu banyak orang lain lebih pintar tanpa harus belajar filsafat gitu loh bro. Jadi gini, sekarang kita balikin deh. Rocky Gerung ngomongin bola, ngomongin naturalisasi, dan dia nggak paham bola, nggak paham naturalisasi. Berarti sama dong, Rocky Gerung juga menelan mentah-mentah kalau begitu. Makanya bro, belajar filsafat itu untuk bijaksana, bukan untuk ngerasa paling pinter. Seakan-akan orang-orang yang belajar filsafat lah orang paling pinter. Kalau gitu malah menunjukkan kedunguan Anda gitu loh. Sebenarnya begini teman-teman, kalau kita mau lihat ya statementnya Coach Justin itu ya benar juga teman-teman. Karena kalau kita lihat dia ini sudah ya kalau boleh dibilang ya pelaku sepak bola di Indonesia ini, iya kan. Dibilang komentator, pengamat sepak bola, pandit ya kan. Tapi kalau Rocky Gerung ini kapan sih begitu kan dia menjadi pengamat sepak bola saja tidak pernah. Yang dia kan itu seorang ahli filsafat itu. Jadi tidak nyambung ketika dia berbicara soal sepak bola. Tapi ya kita juga tidak tahu alasannya seperti apa. Kenapa tiba-tiba banyak orang-orang yang dulunya itu mereka pejabat ya politik tiba-tiba berbicara soal sepak bola, dan seolah-olah mereka paling tahu situasi sepak bola yang ada sekarang di Indonesia ya teman-teman. Lucu juga. Ini pemain Indonesia pertama main di Old Trafford. Guys, ini dia game
game pembuka Europa League Manchester United lawan FC20. Miss Hilgers yang akan dinaturalisasikan oleh Indonesia akan main untuk FC20 malam nanti. Ramai kawan-kawan dari Indonesia DM abang untuk buat preview game ini kerana tak sabar nak tengok Hilgers menentang Manchester United. Sebagai centre back, kebarangkalian tinggi dia akan berhadapan dengan barisan serangan Manchester United yang terdiri daripada Højlund, Rashford dan Anthony. Bukan mudah coy. Erik ten Hag berkongsi kalau boleh dia tak nak menentang bekas pasukannya masa muda. Tapi disebabkan kita memerlukan keputusan yang positif, Manchester United akan main dengan terbaik. Midfield akan terdiri daripada Mason Mount, Casemiro dan Ugarte kerana kita perlu buat rotation. Johnny Evans dengan Harry Maguire sebagai centre back. Dan Loh dengan Mat Awi terpaksa main kerana tak ada pengganti dan Bainde penjaga gawang. Bukan game yang mudah tapi ramalan abang Manchester United menang 3-0. Kalian Ternyata ramalan dia salah itu karena belakangnya FC20 itu luar biasa kuat gitu. Kita lihat tadi malam itu Mads Hilgers ini main sangat bagus gitu. Bahkan ratingnya dia itu ada di 7,2 teman-teman. Itu artinya dia bermain sangat bagus sekali, dan kalau kita lihat statistiknya dia itu positif semua gitu. Nah, di sini kita lihat pemain-pemain MU rupanya itu tidak terlalu berkutik ketika berhadapan dengan Mads Hilgers. Nah, contohnya itu ada Kobbie Mainoo dengan Garnacho itu. Mereka sampai jatuh tuh ketika duel dengan si Mads Hilgers itu. Nah, kalau misalkan nanti dia bermain untuk Indonesia, ini striker-striker lawan ini harus hati-hati berhadapan dengan si Mads Hilgers ini karena dia cukup tengil juga di belakang ini, cukup kuat juga dia di belakang ini. Apalagi soal duel-duel udara, kita lihat dengan postur tubuhnya dia, tinggi badannya dia itu ya cukup menunjang sebagai posisinya dia di center back itu teman-teman. Ini keuntungan yang luar biasa untuk Indonesia dengan mendatangkan pemain-pemain seperti Mads Hilgers ini teman-teman. Sebenarnya dia ini punya masa depan di timnas Belanda. Ya, itu tidak bisa dipungkiri teman-teman, karena dia back yang ya berkualitas dan bertalenta, itu pasti akan dilirik sama timnas Belanda, itu pasti akan diproyeksikan ke sana. Tapi dia lebih memilih Indonesia sebagai negaranya dia begitu. Sangat bersyukur sekali kita punya pemain-pemain seperti si Mads Hilgers ini teman-teman. Jadi kita berharap nanti dia bermain untuk Indonesia, dia bisa memberikan yang terbaik untuk timnas kita. Aduh, tolonglah coach, kalau bikin statement tuh jangan yang memancing kayak gini, kenapa sih? Beberapa hari ke belakang jelang kualifikasi AFC U20, di timeline banyak banget nih berseliweran yang ngehujat Welber Jardim. Elkan Part 2 lah, El Mangkir lah, gak nasionalis lah. Gara-gara statement dari coach satu ini nih. Emang bener-bener statementnya tuh memancing keributan ya guys ya. Tolonglah coach ini. Coba kita baca dulu teman-teman ya. Klub sudah melepas Welber untuk bergabung dengan timnas. Tiket pun sudah kita berikan. Tetapi sampai detik-detik terakhir pendaftaran dia tidak datang. Wow, ngeri juga ini ya. Kalau ngasih statement jangan yang bisa jadi bola liar kayak gini gitu. Karena ini statementnya menurut gue statement yang bener-bener ngambang. Seolah-olah memang Welber mangkir karena semuanya udah disiapkan dan klub juga sudah oke, tapi dia nggak datang-datang kata dia nih. Padahal faktanya manajer timnas U20 udah bilang kalau jadwal klubnya Welber Sao Paulo 17 ini bener-bener padat, jadi nggak dikasih izin. Dan emang bener jadwalnya padat. Apalagi kemarin Welber Jardim di pertandingan terakhirnya sempat cetak gol karena dia merupakan pemain inti dan pemain kunci dari Sao Paulo 17. Nah, Sao Paulo 17 ini lagi ikut Campeonato de Paulista Sub U17 2024 dan lolos ke perempat final tuh, bisa kalian lihat di bawah, lolos ke perempat final dan akan bermain di tanggal 28 September dan juga 5 Oktober. Ya karena Welber pemain inti, jadi ya menurutku wajar aja kalau nggak dilepas sama si Sao Paulo 17 ini karena mereka lagi akan bertanding di quarter final Paulista Cup U17. Dan menurut gua biarin aja lah dia berkembang dulu di klubnya. Lagi pula kualifikasi AFC U20 ini kita main di kandang dan menurut gua lawan-lawannya juga masih ece-ece lah. Kita pasti lolos kok, tenang aja, tanpa Welber pun. Jadi buat teman-teman yang kemarin ya, untuk netizen lah ya, yang kemarin sempat menghujat si Welber Jardim, janganlah, karena memang dia itu klubnya itu pertandingannya padat, jadi jangan sampai ya kalian menghujat si
Welber Jardim itu, karena dia asetnya Indonesia. Jangan sampai kalian rusak mentalnya dia, karena memang bukan dia yang tidak mau datang ke Indonesia untuk bela timnas, tapi memang jadwal klubnya itu yang padat. Jadi kita harus maklumi juga, karena ya lebih penting sebenarnya ya karirnya di klub begitu. Bukan berarti timnas tidak penting, tetapi kembali lagi bahwa karir seorang pesepak bola itu kan lebih panjang dan lebih banyak itu berada di klub. Jadi yang punya hak melepas dan tidak melepas itu kan klubnya, bukan ya timnas Indonesia atau timnas manapun, teman-teman. Kita nostalgia dulu ke PSSI era ke-8, teman-teman, sambil dengerin pakai lagu ini ya, teman-teman. Nah, waktu itu ceritanya setelah dilengserkannya Pak Nurdin Halid, itu ada dualisme, teman-teman. Bagaimana tidak ya? Ada 2 PSSI, ada 2 kongres dan 2 ketua, teman-teman. Bayangin, waktu itu yang berseteru itu ada Pak Lanyala Matalata dan Pak Johar Arifin ya. Dan pada akhirnya bisa berdamai, kalau nggak salah di tahun 2013-nya ya, teman-teman. Jadi yang akhirnya jadi ketua PSSI waktu itu adalah Pak Johar Arifin, dan jadi wakilnya adalah Pak Lanyala Matalata ya, teman-teman. Wah, kalian inget gak waktu PSSI Lanyala Mataliti periode ini, teman-teman, di sekitar tahun 2012-an, teman-teman? Tulis di kolom komen ya, teman-teman, pendapat kalian, teman-teman. itu masa-masa suramnya sepak bola Indonesia itu. Tidak perlu lagi kita lihat ke belakang begitu. Kita lihat saja Indonesia yang sekarang, di mana sudah berkembang, sudah maju. Kita terus dukung saja timnas Indonesia, federasi kita, supaya melakukan hal-hal yang terbaik. Yang perlu kita kritik, ayo kita kritik. Yang mereka buat bagus, yang perlu kita dukung, ayo kita dukung. Jadi sesederhana itu, teman-teman. Jangan sampai semua hal yang dilakukan sama PSSI kita anggap salah gitu. Tapi saya lihat untuk sementara apa yang dibuat sama Erick Thohir dan juga jajarannya di PSSI sekarang itu berada di jalur yang positif, dan membuat sepak bola kita, khususnya timnas, itu sangat maju sekali begitu. Kita lihat ada perkembangannya luar biasa sekali perkembangannya, kemudian progres ke depannya juga itu juga bagus, prospeknya juga ya luar biasa. Nah, sekarang yang menjadi persoalannya itu ada di Liga 1. Jadi semoga ini semua dibereskanlah ke depannya. Kemudian pembinaan usia dini juga semoga ke depannya itu lebih diperbanyak lagi, ditingkatkan lagi, supaya kita punya bibit-bibit pemain sepak bola yang bisa diproyeksikan 15 tahun atau bahkan 20 tahun untuk program jangka panjang ke depannya, teman-teman. Ya, jadi Sinteyong jangan gembira saja di atas, tapi yang di bawah ini dia harus jalan dari mulai pop. Halo Pak Tua, masih ingat kasusmu? Hah? Yang kau sekarang tidak boleh lagi menjabat, yang ada urusannya dengan gaskan bang, hantam terus bang. Enggak? Terus prestasi apa selama kamu jadi ketua umum? Sekarang aja kamu keluar-keluar. Kenapa nggak dari awal? Waktu pertama kali naturalisasi, kenapa kamu nggak keluar-keluar? Sekarang sudah masukin round 3, sudah lagi berjuang, kamu coba mengganggu mental Sinteyong, mental pemain semuanya. Parah. Ingat Pak, musuh kamu supporter satu Indonesia. Ngeri. Orang kayak gini, orang yang pingin sepak bola kita itu monoton begitu-begitu aja. Yang nggak senang sepak bola kita itu mendunia dan maju. Dan orang yang pernah terlibat dalam kasus kok bisa ya jadi anggota dewan? Bener nih, maunya juga anggota dewan ini dinaturalisasi. Ya, itulah anehnya kita Indonesia, Mas Indonesia ini bro. Jadi ya hal biasa tuh. Iya, gitu loh. Karena banyak banget yang udah bermasalah masih bisa terpilih. Sekarang lagi gencar-gencarnya diaspora, kita sudah menuju round 3, mentalnya mau coba diganggu. Mau dibawa kemana sepak bola kita kalau masih seperti dulu lagi? Mau dualisme lagi? Aduh, parah. Ingat, Anda tinggal nonton aja, betul. tinggal menikmatin sepak bola yang bagus. Kita menuju Piala Dunia, yang bangga kan Anda juga sebagai warga negara Indonesia. Betul, keren ini. Gitu loh.
tinggal duduk manis menikmatin, nggak perlu koar-koar. Dan Anda tahu, musuh Anda itu supporter fanatik timnas Indonesia, kayak saya. Saya tidak setuju dengan pendapat Anda yang seperti itu. Anda harus bercermin dengan masa lalu Anda dulu. Ya kalau kita lihat memang di masanya Pak Johar Arifin itu ya kacau balau sepak bola Indonesia gitu. Tapi kalau kita melihat atau mendengar statement dari Pak Johar Arifin yang meminta bahwa STY jangan hanya duduk dia menikmati timnas senior, dia harus turun ke bawah mencari bibit-bibit pemain ya berbakat mulai dari Aceh sampai Papua. Saya pikir itu salah satu kekeliruan dari Pak Johar Arifin. Kenapa sih bilang seperti itu? Karena ya sekali lagi mohon maaf, yang bertugas untuk mencari talenta muda atau bakat-bakat bahkan bibit-bibit yang ada di bawah ini, itu tugasnya ya pencari bakat, talent scouting. Kemudian ada pelatih dari kelompok umur, kelompok usia ya kan. Mereka yang ditugaskan untuk mencari nih mana pemain-pemain berbakat dari setiap daerah yang akan nanti dipilih untuk bermain di timnas. Nah, STY tugasnya apa? STY itu dia tugasnya untuk melatih timnas senior, membawa timnas senior untuk bermain di kancah yang tertinggi seperti Piala Asia, kemudian kualifikasi Piala Dunia, dan masih banyak hal lagi yang sebenarnya harus dilakukan oleh Coach Sintayong. Tapi tidak mungkin juga STY ini harus turun ke daerah-daerah untuk mencari pemain-pemain berbakat ya. Kalau sampai dia turun ke bawah lagi dan mencari pemain-pemain yang berbakat atau bibit-bibit yang ya boleh dikatakan pemain-pemain bagus, sampai kapan Indonesia ini mau ada di level yang sekarang gitu. Nah, dia tidak akan fokus lagi untuk mengurus timnas senior gitu. Dia akan terbagi, pecah fokusnya kalau dia hanya sibuk untuk mencari bibit-bibit pemain gitu. Ya kan? Jadi kan nanti itu terbagi ya fokusnya. Jadi itu sebenarnya salah satu kekeliruan dari Pak Johar Arifin. Ya, makanya sepak bola di eranya beliau itu ya carut marut, tidak jelas. Terjadi dualisme, liga pun juga tidak berjalan dengan baik. Kemudian timnasnya pun juga parah sekali, hancur-hancuran. Jadi ya kayak kita maklumi saja begitu. Bahkan kalau tidak salah Pak Johar Arifin itu tidak boleh lagi berkecimpung di dalam dunia sepak bola atau sepak bola Indonesia khususnya yang masih terikat dengan PSSI, karena beliau ini ya kena kode etik gitu teman-teman. Jadi tidak bisa lagi untuk mengikuti hal-hal yang berkaitan atau berbau sepak bola yang masih berkaitan dengan PSSI. Karena sepintar apapun kau, sehebat apapun kau di dalam sepak bola, tapi kalau sudah kena yang namanya kode etik, kau mau daftar bagaimanapun caranya mengakali, tidak akan pernah bisa lolos lagi dan tidak akan pernah bisa mengikuti sepak bola Indonesia atau menjadi bagian di dalamnya teman-teman. Jadi itulah kita melihat kembali ke belakang apa yang pernah dilakukan oleh Johar Arifin. Kalau kita bilang prestasi, hampir tidak terlihat itu prestasi apa yang dia bawa dulu untuk sepak bola Indonesia. Bahkan ya sampai dia kena itu teman-teman, kode etik kan. Nah, kalau dia bilang kembali lagi bahwa STY harus turun ke bawah, sekali lagi itu bukan tugasnya STY, itu tugasnya talent scouting. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan dan komentar dari netizen Indonesia untuk persepak bolaan kita. Dan saya pikir Indonesia sekarang sudah ada jalur yang betul ini. Kita hanya perlu mendukung saja apa yang mendukung saja apa yang dilakukan oleh PSSI ini, karena ada di jalur yang positif ini. Makanya saya bilang kita kritik apa yang perlu kita kritik, kita dukung apa yang perlu kita dukung. Ya, sesederhana itu. Kalau timnas main ya kita nonton saja, nikmati saja. Kalau ada yang perlu kita kritik, ya kita kritik permainannya. Seperti apa sih permainannya? Kalau misalkannya mereka main bagus, ya kita harus bangga dong. Kita harus puji dong. Jangan kita sungkan-sungkan. Jangan seperti para pengkritik offside ini, mereka kalau timnas menang ya mereka elu-elukan pemain diaspora, mengelu-elukan pelatih. Tapi kalau kalah bahkan imbang, mereka tuh menyalahkan STY, menyalahkan pemain diaspora. Janganlah seperti itu. Kita sebagai pecinta timnas, pendukung, supporter timnas Indonesia, sepak bola Indonesia, dalam situasi seperti apapun mereka, kita harus tetap dukung mereka. Ya namanya mereka pemain sepak bola, membawa nama Indonesia. Kalau mereka menang pun kita yang bangga. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan dari netizen. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kalian punya tanggapan silahkan tulis di kolom komentar dan kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.